Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun sahabat berada. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi mengenai iman kekristenan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Sahabat jalan yang lurus, sangat disayangkan jikalau masih banyak orang di luar sana yang kerap kali mempelajari Alkitab bukan untuk mencari kebenaran di dalamnya, melainkan mereka malah mencari kesalahan di dalam Alkitab itu sendiri, di mana mereka mencomot-comot ayat Alkitab dan kemudian mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri dan mereka menggunakan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Dan mirisnya, ketika mereka menggunakan hal tersebut untuk menyerang iman kekristenan dan kemudian para apologet Kristen bisa menjawab bahkan mematahkan argumen mereka tersebut, mereka malah kepanasan dan terus ngotot seakan-akan cara mereka mentafsirkan Alkitab itu lebih benar daripada orang Kristen itu sendiri. Karena pastilah orang Kristen yang akan lebih mengerti dan memahami tentang kebenaran firman Tuhan, karena kami sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen mengimani Alkitab atau firman Allah itu sendiri, sedangkan mereka tidak beriman terhadap Alkitab atau firman Tuhan itu sendiri. Maka dari itu kita bisa melihat begitu banyak orang di luar sana, termasuk Ustadz Suma, ketika di dalam debat dia lebih banyak ngotot membahas tentang Alkitab, sedangkan dia tidak beriman terhadap Alkitab atau firman Tuhan yang orang Kristen percayai dan imani. Maka dari itu, mari kita saksikan bagaimana reaksi dari Ustadz Suma ketika setiap data yang dia bawakan semuanya itu bisa dibantah dan bahkan dipatahkan oleh para apologet Kristen. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tidak menjatuhkan agama orang, tapi mematahkan argumentasi yang asumsi. Oke, tetapi dari live sebelah itu Bang Zuma atau siapa ya yang sempat viral itu menjatuhkan agama orang lain dan sempat. Wah, ini menyebut nama Bang Zuma. Bang Zuma harus bicara nih. Apa gitu? Silakan Bang Zuma, nama Anda disebut. Iya, jadi gini, saudari Nona, di Islam itu ada kaidah. Al-Quran menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatal lil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Kan ada perintah berdebat dengan cara yang baik. Walaupun menjatuhkan itu tidak apa. Sabar dulu, sabar. Jadi perintah Al-Quran itu pada mulanya hukum kaidahnya seru. Ada perintah untuk menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia. Oke ya, satu ya, camkan itu baik-baik. Metode yang digunakan oleh Allah mengatakan gini: sampaikan kepada mereka pengajaran yang baik, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan siapa yang lebih mengetahui di antara mereka yang akan mendapatkan petunjuk. Selesai kita di situ. Nah, kemudian kami umat Islam nih, kami ya, saya mengatakan tidak semua, tapi kami. Al-Quran mengatakan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia. Ini perintah yang kedua. Tapi ada pengecualian oleh Allah, illalladzina zalamu minhum, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Kita terhadap orang yang zalim ya kita harus keras. Oke. Aku mau nanya satu hal. Kalaupun kita berdebat sama orang yang bukan kepercayaannya sama, apa kita mendebatkannya? Loh, perintahnya kan jelas. Mereka bertanya tentang Islam, mereka menghujat Islam, mereka menghujat Allah, mereka menghujat Al-Quran, mereka menghujat Rasulullah. Apakah kemudian kami Islam ini harus diam gitu? Ketika kemudian sabar dulu, sabar. Ketika nama Allah mereka pakai pada tempat yang tidak seharusnya, kami diam. Nama Al-Quran dipakai untuk sebuah buku yang tidak jelas asal usulnya, kami diam. Kami disuruh diam gitu. Berarti kalaupun ada intinya seperti ini, saya tangkap ya. Iya, kalau silakan. ada yang naik ke room ini dan menjelek-jelekan Islam, dan Bapak pun mempunyai hak yang sama untuk menjatuhkan agamanya, bukan? Bukan menjatuhkan. Inilah kalau sudah negatif pikirannya terhadap orang yang zalim, kami harus keras, bukan menjatuhkan.
Kami akan mengatakan kepada mereka, kamu menghina Allah, sementara Tuhan yang kamu sembah adalah manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib. Apakah itu menjatuhkan? Sementara di kitabnya ada Galatia 3 nomor 13. Menjatuhkan itu atau menyadarkan? Coba, itu menjatuhkan atau menyadarkan? Tergantung orangnya sih, Makanya, jadi jangan berangkat dari pikiran negatif untuk menilai kami yang ada di sini. Kami mengingatkan, jangan menghina, sebab sehina apapun Islam di mata Anda, sadarilah Tuhanmu jauh lebih hina. Manusia lahir di kandang binatang, dinetein, disunat nonotnya, dibunuh oleh manusia, mati secara terkutuk di atas tiang salib, bangkit setelah menjadi mayat, jadi Tuhan oleh Paulus. Kami nggak menghina, ini data akurat. Lalu yang menghinanya yang mana? Menjatuhkannya yang mana? Mereka yang saatnya sudah sadar. Salah kita, saudara Noi. Salah kita kalau ada orang kemudian jatuh dan hampir jatuh di jurang, kita tidak ingatkan. Salah kita. Kakak, di agama sebelah itu menjatuhkannya sangat menjatuhkan orang agama sebelah, dan itu menyerang pribadi persona orang. Nah, maka dari itu saya berpesan, kalaupun kakak ada waktu atau ruang, tolong kakak masuk ke roomnya untuk gabung, dan tolong tuh dijelaskan, jangan sampai nggak bisa, orang lain. nggak bisa, saudariku Noi, nggak bisa. Saya ke sana, saya di mute, saya di kick, saya tidak diperlakukan secara adil di sana. Coba bayangkan, ini Komal Muslim, Komal ini adalah Komal manajemen Bang Suma. Saudari saya naik, kami nggak tahu Anda Islam atau Kristen, bisa jadi Anda berpura-pura, bisa jadi Anda adalah penyamar, kami nggak tahu kan. Tapi kami sambut dengan baik, kami tidak negatif. Saya sudah jelas-jelas Islam, masuk di Komal Kristen. Harusnya saya dikasih tempat duduk untuk menjelaskan agama saya, menyanggah semua tuduhan-tuduhannya terhadap Islam. Tetapi apa yang terjadi? Saya di mute, saya di kick, habis itu saya difitnah kemana-mana. Bang Gungma tadi sangat amat diperbicarakan di sebelah. Karena saya memang malaikat maut buat mereka. Gimana? Kenapa tadi cuma bilang kami pakai nama Allah itu? Kan dari dulu kan ini Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Allah itu udah dipakai. Kan ini kan Indonesia, Allah. Iya, udah bisa jelas-jelas tunjukkan, Allah. bisa Anda tunjukkan di kitabnya Yahudi ada sebutan Allah? Adalah. Baca kejadian itu. Itu kan bahasa Indonesia. Itu kan udah jelas kejadian bahasa Indonesia. Iya, yang kita tanya ini kitabnya Nabi Musa yang kalian ambil itu. Kenapa kamu bilang tadi cuma kami ngambil nama Allah kalian? Ya jelas ngambil, terus ngambil dari mana? Dari mana kata Allah Kristen pakai? Itu sudah jelas-jelas di Alkitab ada dari mana buku Yunani sebut dirinya dengan sebutan Alkitab? Terus kamu bilang tadi enggak, dijawab dulu dong, jangan cuma bisa curhat. Dari mana kitab Yunani sampulnya bisa tertulis Alkitab? Sudah jelas-jelas ini bahasanya saja. Jadi Alkitab itu bukan bahasa Indonesia, Kak Ros. Alkitab itu bahasa Arab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Kalian jelas-jelas pakai Al-Quran orang Arab. Kami bahasa Indonesia, jelas-jelas Alkitab Allah ada jelas Allah. Coba di mana dikatakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah Alkitab? Perjanjian lama itu tidak ada Alkitab, nggak ada Alkitab di perjanjian lama, nggak ada. Dari Adam dan Hawa Tuhan menciptakan langit dan bumi, sudah jelas-jelas itu ada Allah yang menciptakan Kak Ros, langit. kalau naik ke sini tolong bawa akal dong. Jangan disimpan di rumah kalau naik ke sini. Bukan asumsi, memang jelas-jelas. Kalau naik ke Komal kami, tolong sertakan akalnya, jangan tidak dibawa. Kenapa? Merah, Ibu Rita jaringannya merah. Ini aku tanya dulu ya sebelum lanjut ya. Ibu Rita tahu nggak di perjanjian lama sama perjanjian baru bahasa aslinya apa, tahu nggak? Gak usah kamu tanya-tanya itu. Ini udah jelas-jelas kalian itu yang gak jelas itu. Kami ini Alkitab bahasa Indonesia jelas-jelas kalian itu. Sebelum bahasa Indonesia, ini orang Musa ini orang mana? Baca dulu Yohanes itu, Yohanes 1. Oke, Yohanes orang mana Yohanes? Yohanes orang mana Yohanes? Yohanes, baca itu Yohanes. Iya, Yohanes itu orang mana? Yohanes itu Gak usah orang... tanya-tanya Yohanes orang mana. Sekarang Kenapa naik ke sini mau marah-marahi orang? Di situ yang ambil dari kitabnya kami, di situ yang tidak mau ditanya. Firman itu adalah Allah. Kenapa Allah? Di situ bukan Allah, di aslinya Theos. Theos itu kalau di Indonesia kan dewa. Itu udah jelas-jelas Allah, bukan Theos Allah. Kitabmu itu bahasa Yunani. Pada mulanya adalah logos itu bersama-sama dengan Theos. Theos di situ dewa. Pada mulanya adalah firman. Itu bahasa Indonesia. Firman itu adalah Allah. Justru itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kitabmu itu kemudian mengambil dari Al-Quran. Kitabmu itu menipu kamu sendiri, bukan Allah di situ. Yang benar di situ adalah dewa. Pada mulanya adalah logos
Teos itu bersama-sama dengan dewa, bukan Allah. Paham ya? Oke, paham. Punya malu lah sedikit. Punyalah malu sedikit. Bukan Allah di situ harusnya. Dewa. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan dewa. Dan logos itu adalah dewa. Dewa itu telah menjadi manusia. Begitu. Oh, jadinya ke Allah. Mana Allah? Anarki and hologos, proston teos, hologos, teos. Teos itu apa? Teos itu apa? Teos itu dewa. Teos itu bahasa Yunani. Bagi orang Yunani yang disebut Teos itu dewa. Mana sini orang? Datang, dia yang klaim, dia yang rampok, dia yang klaim, dia yang marah, dia yang ribut. Dasar. Inilah kalau agama diajarkan dengan cara Jelas, pemarah. Mbak Rita, Ibu Rita, dengarkan Bu Rita, pasang kuping. Kalau kupingnya sudah nggak bisa mendengar, pakai siku. Dengarkan, kitabmu itu Bu, aslinya bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya di situ adalah Theos. Kalau Theos diterjemahkan ke Indonesia artinya dewa. Dia telah ada di dalam dunia dan dunia itu bahasa Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Pengarang kitabmu menuliskan pertama kali kitabmu dalam bahasa Yunani. Jangan kamu bilang itu dikarang orang Yunani. Ini jelas orang Yunani mengarang kitabmu dengan menggunakan kata Theos. Perjanjian lama itu terjemahan dari kitabnya orang Yahudi, diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Septuaginta lah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Portugis, bahasa Belanda. Habis itu masuk ke Indonesia, merampok kata Allah, dibaca Allah, supaya tidak kentara bahwa ini hasil curian. Paham? Kutanya dulu dirimu. Supaya tidak ketahuan itu hasil curian, maka disebutnya Allah. Gitu, paham? Jadi Theos itu kalau di Indonesia kan adalah dewa. Tuhanmu itu dewa, bukan Allah. Paham? Belajar lagi. Dengar dulu. Menurutmu Tuhan itu berapa? Tuhan itu satu. Jadi apalagi yang kamu pertanyakan? Sudah jelas-jelas Allah itu Tuhanmu beda dengan Tuhanku, Paman. Tuhanmu itu manusia, anaknya Maria. Yang menciptakan kami siapa? Yang menciptakan kami siapa? Allah yang menciptakan saya. Ya udah. Nah, terus? Ya udah. Yang menciptakan kamu siapa? Jadi kamu ngapain kamu bahas tentang siapa Allah? Udah jelas-jelas Allah yang berfirman, yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mana? Jadi kamu ngapain kamu tanya-tanya? Allah yang kamu maksud itu yang mana? Allah yang kamu maksud itu yang mana? Gak usah kamu cuma salah-salah menyampaikan sama apamu itu semua. Yang benar-benar aja kamu kasih tahu. Gak usah Theos, udah jelas-jelas Allah itu Allah. Firman itu adalah Allah. Ya, terima kasih kamu udah mengakui Tuhannya umat Islam. Itu Tuhan kami, bukan Tuhanmu aja. Tuhan itu satu, Esa, satu. Yang mana yang satu itu? Yang mana? Yang mana Tuhanmu yang satu itu yang mana? Tuhan Yesus Kristus. Nenekmu kiper. Itu bukan Tuhan itu, gojlok. Itu makhluk, itu manusia. Itu bukan Tuhan itu. Itu Tuhan. Nenekmu kiper. Makanya saya larang kamu pakai kata Allah. Karena Yesus itu bukan Allah. Yesus itu adalah saudara Yakobus, ponakannya Sakaria, sepupu satu kalinya Yohanes, Yahya Pembaptis. Itu jelas-jelas itu ada Yohanes 1. Sudah jelas-jelas di situ firman yang telah menjadi manusia. Itu jelas apa? Itu bukan firman Tuhan, bukan sabdanya Yesus itu. Itu bukan sabda Yesus, itu bukan firman Tuhan. Itu adalah jiplakan dari himne Plato. Sakit. Jelas, udah. Stres kamu itu. Kamu yang stres. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh. Nah, kalau begitu konsepnya memang sudah cocok dengan dewa. Yang suka menjelma menjadi manusia itu cuma dewa. Cocoklah itu kau sebut Tuhanmu dewa. Dewa Yesus. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Lensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar.
bebas agama. Biarkan kami mengambil Allah. Biarkan kami mengambil kata Allah. Baik Juma. Dasar. Belajar kamu baik-baik, biar kamu sebagai contoh yang baik, bukan menjelek-jelekan, bukan mencuri, menghina, bukan Benar, tempat agama. Dah pencuri turun. Astagfirullah. Pencuri turun. Pencuri. Maling. Agama pencuri nggak malu. Tuhan pun namanya dicuri dari agama Islam. Nama kitab juga curian. Agama kok kerjaan cuma mencuri aja. Agama nggak punya jati diri. Tuhan itu satu. Siapa? Allah. Yang mana? Yesus. Coba dekat di sini. Lempar sepatu mulutnya. Ya. Tapi enggak. Ini ada Ibu Gloria. Selamat malam Ibu Gloria. Selamat malam. Ya. Garuda yang malam. Tersenyum. Nah, ini mana ini yang bicara? Ibu Gloria. Ada teman yang tadi itu siapa Teguh yang kena virus itu, saya usulkan supaya mengikut Tuhan Yesus saja deh, supaya roh kegelapan itu bisa hilang deh. Lah, roh kegelapan ikut Yesus. Ada aja. Maksud Justru penyaliban Yesus itu dia berasal dari apa? Dari roh kegelapan. Yang merasuki Yudas siapa? Jawab saya. Iblis. Oke? Yang mengkhianati Yesus siapa? Bukan Pak, bukan iblis, tapi yang merasuki Yudas siapa? Tanya dulu. Yang merasuki Yudas siapa? Tuhan itu sudah memberi free will kepada kita. Saya tanya, jangan kau ceramah kaset kosong di sini. Saya tanya, yang merasuki Yudas siapa? Bukan itu ajaran kami. Yang merasuki Yudas siapa? Dok, yang merasuki Yudas siapa? Tidak ada yang merasuki itu. Yang merasuki Yudas siapa? Aku tanya dulu. Ini makanya ini bukti kau kena apa? Inilah bukti bahwa kamu itu punya roh gelap. Kamu itu roh gelap. Di dalam tubuhmu itu roh gelap. Yesus mengatakan, akulah yang memilih engkau yang 12 orang ini. Tapi salah satu di antaramu adalah iblis. Salah satu iblis di sini siapa itu? Yang disebut iblis oleh Yesus. Itu Yohanes 13 ayat 27 itu sangat jelas. Saya tanya samamu ketika Yesus mengatakan, akulah yang memilih engkau yang 12 ini. Salah satu di antara kamu adalah iblis. Siapa itu? Siapa yang iblis di situ? Tuhan tahu, Tuhan membicara begitu, tetapi itu kan free will, Pak. Itu loh. Setiap manusia kita di hidup bebas jadi iblis. Terserah dia mau jadi iblis. Sekali lagi saya katakan, kalau di dalam tubuhmu bukan roh gelap, bukan roh setan yang ada dalam tubuhmu, pasti kau bisa jawab. Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau yang 12 orang, tetapi salah satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis yang dimaksud oleh Yesus? Jawab. Pak, saya bisa tanya kepada Bapak, kenapa kita manusia ini bisa berada di dunia? Jawab Kalau di dalam tubuhmu itu bukan roh kegelapan, bukan roh gelap, bukan iblis, bukan setan. Pertanyaan saya, Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, akulah yang memilih engkau yang 12 orang ini, tapi salah satu di antaramu adalah iblis. Tolong jawab saya, yang dimaksud iblis di situ siapa? Beginilah Pak, kalau Tuhan itu tidak memilih dia, berarti penggenapan itu kan tidak. Saya tanya samamu, salah satu dari ke-12 murid ini yang disebut oleh Yesus sebagai iblis siapa? Maksud Bapak ini apa gini? Saya kurang mengerti lah maksud saya Pak. Yesus mengatakan, Tuhanmu mengatakan, manusia yang kau Tuhankan itu berkata, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, tapi salah satu di antaramu adalah setan. Siapa setan di situ yang dimaksud oleh Yesus? Saya kasih tahu Bapak ya, Tuhan itu Maha tahu. Dia memang mengetahui. Saya tidak tanya Tuhan, saya tanya Anda. Sudah tergenap semua nobat-nobat. Anda yang saya tanya, bukan temannya Teguh yang harus di rukiah Anda, karena di dalam Anda penuh setan. Saya tanya, Yesus berkata, 12 orang ini bukankah aku yang memilih engkau, tapi salah satu di antaramu adalah setan. Siapa setan yang dimaksud Yesus di sana, Bu? Tidak ada malaikat di sini, saya adalah hakikat manusia, Pak. Turunkan, tidak ada gunanya. Turun. Bisa dialog dia, turun. Bikin malu aja kau. Lucu. Kalau bodoh nggak usah naik. Dasar bodoh. Akulah yang memilih engkau yang 12 orang. Salah satu di antaranya adalah iblis. Iblis inilah yang menyerahkan Yesus. Berarti Yesus ini adalah orang yang mati di atas tiang salib sebagai korban oleh iblis. Itu cara belajarnya. Pakai otak kalau naik ke sini, pakai otak, jangan disimpan di rumah. Yohanes 13 ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Tuh, masuk Quran jelas. Jadi datang ke besok. Jadi Yesus itu adalah persembahan iblis.
Kita pakai data diskusi, jangan pakai modal mulut. Selamat malam Bobby. Bobby Laser. Ya, selamat Silakan. malam. Ya, selamat malam. Selamat malam untuk semua sahabatku yang ada di atas. Islam Kristen Bang. Kristen. Kristen. Ya, saya dulu, Bobby. Sebentar, Bobby dulu. Silakan Bobby. Ya. Bobby Islam Kristen? Iya, saya Kristen Pak. Ya. Oke, silakan. Apa yang dipermasalahkan? Kalau di sini Pak, nggak ada yang dipermasalahkan, nggak ada. Di sini nggak ada. Nah, Ada yang mau ditanyakan? yang saya tanya sekarang Pak, ini soal mau yang diimani baik pun Kristen ataupun Islam itu apa sih untungnya itu? Itu pertanyaan saya. Karena kebanyakan di mohon maaf. Tadi sampai semua yang naik. Iya ya, kebanyakan saya lihat di VT ya, kebanyakan debat kayak gini. Apa sih? Maksudnya apa? Kalau Supaya gini bang. Ya, Tujuan betul, Bang. Anda Betul, sudah tahu mau tanya apa. Itu kalau menurut saya, kenapa enggak, kan di Indonesia ini kan banyak agama, ada Buddha, ada Konghucu, ya kan, dan bahkan pun ada agama yang lebih besar lagi. Jadi kenapa hanya Kristen dengan Islam itu yang debat-debat? Pasang kuping saya jawab. Jadi saya mau kasih tahu aja, itu kalau soal debat agama itu nggak usah lah ya kan. Pokoknya apa yang kita imani, apa yang kita yakini, itu aja kita yakini. Nah, diam. Dijawab, Bang. Yang Dijawab, itu Bang. terserah dia itu. Udah, Bang. Dari jawab, Bang. Ya. Udah ya? Dari jawab. Silakan lagi. Iya. Jadi Anda naik ke sini itu sebagai perpanjangan tangan setan. Anda menyuruh kami diam, nggak usah diskusi. Biarkan orang Kristen memurtadkan orang Islam supaya pengikut setan itu banyak. Oke? Kan tadi sudah dijelaskan. Yesus mengatakan. Diam dulu. Ini Dulu. Diam. mau dia yang didengarkan, tidak mau dengar orang. Kamu kan bertanya. Yesus mengatakan di dalam kitab Anda sendiri. Ini manusia loh. Manusia yang Anda tuhankan loh yang berkata. Akulah yang memilih engkau yang 12 ini. Salah satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis yang dimaksud oleh Yesus? Yudas yang kemudian berkhianat terhadap Yesus. Yudas yang menyerahkan Yesus kepada Romawi. Siapa yang senang ketika Yesus diserahkan? Iblis. Yang senang iblis. Siapa yang senang ketika Yesus dijadikan sebagai penebus dosa di atas tiang salib? Iblis. Nah, akankah kami membiarkan umat Islam ini ikut menjadi pemuja iblis? Tidak. Jadi dialog harus tetap terjadi. Di dalam kitab saudara beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Di dalam kitab saya juga ada perintah untuk kemudian menyerukan kebenaran kepada seluruh manusia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah seluruh manusia dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang hikmah dan pengajaran yang baik. Di kitabmu juga ada. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Jadi Anda membawa untuk mengkristenkan orang, kami juga datang untuk mempertahankan akidah kami agar anak-anak kami tidak dimurtadkan menjadi penyembah tumbal yang ditumbalkan oleh iblis di atas tiang salib. Paham? Pertanyaan saya sekarang gini Bang Zuma. Ini ada yang menyatakan mengkristenkan Anda. Ada yang menyatakan demikian. Oh jelas. Apa gunanya kitab Anda mengatakan Alkitab, menggunakan kata Injil di dalamnya, menggunakan kata Taurat di dalamnya, menggunakan kata Ibrahim di dalamnya, Daud, Musa, nama-nama nabi itu dipakai. Itu diambil dari apa? Dari Al-Quran. Original teksnya Moses, Abraham, David, dirubah semua menjadi nama-nama Islam. Paham ya? Nah, itu yang pertama. Kedua, di dalam agama Anda itu ada misi kristenisasi, mengkristenkan orang-orang. Oke, yang sudah punya agama dikristenkan. Bahkan orang gila dikumpul, dibaptis. Orang gila itu diobatin, dikasih obat gratis, dikasih tempat tinggal. Mereka sedikit sembuh, dibaptis semua. Padahal mereka adalah orang Islam. Itu fakta di lapangan. Bencana di Palu, saya dengan mataku sendiri lihat. Orang di asrama haji Makassar dan juga di rumah sakit Wahidin. Nyata-nyata Islam pakai jilbab, didoakan pakai cara-cara gereja. Apa tujuannya gitu? Apa tujuannya? Gini, orang jelas-jelas pakai jilbab. Orang Islam dibacakan dengan nama-nama Zeus. Apa maksudnya tuh? Mana ada kami di Islam kayak begitu? Sudah jelas orang Kristen kita datang bacakan Al-Fatihah. Nggak ada. Nggak ada di Islam kayak gitu. Hanya di agama Anda. Karena agama mereka harus dijual murah.
Nah itu dia. Jadi sekarang di room ini dibahas tentang apa? Menjelekkan gitu atau bagaimana? Oh, bukan dijelekkan. Saya bicara dulu apa? Ya terus apa? Dijelaskan. Ya, Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah, adalah Allah. Yesus itu adalah anak Allah. Kalian adalah anak-anak Allah. Ya kami nggak terima itu. Bang, kalau soal keimanan, mohon maaf ya. Kalau soal keimanan itu tergantung pada pribadi masing-masing. Mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia Buddha, mau dia Konghucu. Enak aja, ya, enak aja. Bentar dulu bang. Tadi abang ngomong saya kasih kesempatan. Jadi begini bang, ya untuk debat ini kurasa nggak penting kalau ya, saya itu nggak penting. Kami berhenti debat. Kalau debat terus bang, ini bisa menimbulkan. Ini bisa menimbulkan keributan. Ribut apa? Apa yang ribut? Bang Bobi, saya bisa ini. Jadi nggak usah. Loh kok nggak usah? Lebih ribut lagi nanti. Kalau jelas-jelas kami Islam, kalian datangi membawa lembaran-lembaran berisikan bahasa yang datang dari kitabmu, tetapi menggunakan bahasa Arab. Lebih ribut lagi nanti kita. Mending kita cegah dari awal. Kita cegah adanya apologet Islam justru untuk mencegah adanya keributan. Kristen silakan dengan pakaian kalian. Jangan kalian Kristen menggunakan pakaian Islam. Datang-datang bawa Bible, lembaran-lembaran pakai bahasa Arab supaya disangkanya itu adalah ayat suci Al-Quran. Datang ke pesisir-pesisir, ke pelosok-pelosok, murtadkan orang-orang yang lemah ekonomi, yang lemah Islam. Tiba-tiba berdiri gereja, entah apa-apanya di situ. Oh ternyata kita datangi warga sudah dibaptis semua. Minoritas tidak tahu diri. Ngatur-ngatur. Nggak bisa kayak gitu, Bung. Silakan Anda jelaskan agamamu, kami jelaskan agama kami. Biarkan orang yang menonton dan memilih. Jangan suruh kita berhenti berdebat. Habis itu kalian salib lewat kiri. Ke lorong-lorong, orang yang sudah punya agama didatangi. Ya kami doakan ya Bu, mudah-mudahan ini besok kami datang lagi ya. Datang besok bawa Indomie, bawa ini. Habis itu dibawa ke gereja, dibaptis. Kami mau diam gitu. Apakah ada agama itu harus dipaksa, harus masuk sini? Kan nggak ada kan Bang Zuma? Lah faktanya begitu terjadi. Orang banyak dibaptis dengan cara-cara seperti itu. Karena mereka nggak ngerti Islam, nggak ngerti tentang Bible, mereka tinggal percaya aja. Mereka lapar, dikasih makanan, terima, dibaptis, menyebut nama Yesus, dibaptis, mereka ninggalkan agama mereka. Kami diam aja gitu. Dulu iya, sekarang enggak. Sorry, maaf. Dulu iya, sekarang enggak. Apalagi dengan berdirinya API, jangan pernah mimpi. Gak lagi. Dulu iya, kalian boleh. Pendeta kalian boleh. Tapi sekarang gak lagi. Wahai misionaris, dulu boleh. Sekarang gak lagi. Langkai API dulu. Langkai API kalau mau murtadkan orang. Kalau ada ke rumah aku siram air panas. Dulu boleh kalian. Dengan dana yang kalian punya, dengan kuasa yang kalian punya, dengan politik yang kalian punya, kami diam. Karena kami selalu berpikir positif tentang kalian. Rupa-rupanya kalian itu adalah musuh dalam selimut. Serigala berbulu domba. Kamu mungkin tidak, Bung. Bobi, kamu mungkin tidak. Mungkin. Tapi ada sekelompok besar di kalangan kalian itu kerjanya memurtadkan. Bahkan di sekolah-sekolah tinggi kalian itu belajar Quran, asal kau tahu. Ya, belajar ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan asal kau tahu, sekarang banyak pendeta ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku murtad, ngaku-ngaku kemudian orang anak ulama, anak kiai, ngaku-ngaku mereka masuk ke pesantren-pesantren memurtadkan orang. Bahkan tidak jarang kita lihat di sosmed orangnya kafir, memakan babi, pakai jilbab, pakai kopiah, pakai baju koko, bicara pakai ayat suci Quran. Banyak. Habis itu kamu suruh kami diam. Dasar oten kampret. Ya jangan gitu Bunda. Itu yang melanggar aturannya. Jangan pakai kampret dong. Bang Bobi, saya jawab dulu ya. Ya, Bang Juma. Ya, Bang Juma. Saya berbicara sebentar. Sebetulnya di setiap keyakinan beragama itu, Bang, baik keyakinan apapun ada yang baik dan ada yang buruk. Itu sudah pasti. Tidak semuanya ada hal yang baik di sana. Bang Juma, ya tadi pembicaraan Bang Juma memang saya akui. Tapi banyak juga Bang, kalau kita intinya mengambil satu fakta dan data yang ada di lapangan, bukan orang Kristen aja begitu Bang. Ya, coba Anda buktikan. Coba ya, buktikan. Jadi gini, Bang. Yang buruk dari Islam itu apa? Anda kan mengatakan setiap agama ada baik ada buruk. Yang Islam yang buruk di agama kami itu apa? Bang, begini, kalau saya tidak pernah ya
memburukkan agama, tapi Ya, memburukkan tadi Anda individu. katakan ada baik ada buruk. Coba Iya, tunjukkan. Tadi ngomong gitu ada yang buruk. Coba tunjukkan di Islam yang buruk itu apa? Bang, saya tidak pernah menunjukkan yang buruk di dalam agama, tapi saya menunjukkan yang buruk di dalam individu agama, Bang. Itu individu, Bang. Individu agama seseorang dengan keegoisannya, ya, mengambil sesuatu keputusan demi kalangan diri sendiri dan demi kalangan keluarga. Itu ada, Bang. Ini studi kasus ini. Ada banyak. Ya, tadi kalau Anda mengatakan bahwa setiap agama ada yang baik, ada yang buruk, saya katakan di agama Anda buruk semua. Gak ada yang baik. Itu kan menurut Abang. Nah, iya, makanya tanya kenapa bisa bicara begitu? Saya bilang ya, saya bilang tidak di agamanya, Bang, tapi di setiap keyakinan di. Kalau saya langsung emang agamanya yang buruk. Iya, itu kalau penilaian Abang agama. Bukan penilaian, itu fakta. Dari mana Abang pastikan faktanya buruk? Oke, satu. Nabi mana yang mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia? Jawab ke saya. Bang, gini dong. Kan cuma bisa bang. Enggak. Kan cuma bisa bang. Abang dengarkan saya dulu. Saya punya pertanyaan kan jelas. Nabi mana di kalangan Bani Israel yang mengajarkan menyembah sesamanya manusia? Jawab. Begini Bang, ya. Kalau masalah itu kami tidak menyembah manusia. Nah inilah yang saya katakan buruk. Anda pikir Maria itu melahirkan ayam. Jadi gini Bang, ya kan? Kalau kita memperdebatkan di antara keyakinan Abang dengan keyakinan kami, kita tidak akan pernah bisa sampai. Karena memang kami mengaminkan Yesus Kristus itu adalah jalan untuk menuju Bapa di sorga, yaitu Allah, ya. Dan Yesus Kristus itu sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Kenapa dituhankan? Kenapa dituhankan? Melainkan yang percaya kepada Yesus Kristus lah menuhankan Yesus Kristus. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai jalan menuju Allah. Kalau jalan menuju kantor, apa ke kantor? Bang, ada kantor tanpa jalan tidak bisa Bang sampai di kantor. Iya betul, tapi apakah jalan itu adalah kantor? Itu dulu selesaikan. Jalan itu tidaklah kantor. Nah, terus kenapa Yesus yang disembah dituhankan? Yesus itu, ya, Yesus Kristus itu tidak pernah menganggap dirinya Tuhan, tetapi pengikut dialah yang menuhankan. Nah itu dia, makanya aku bilang, saya tidak pernah memandang di agama Anda itu ada yang baik, buruk. Oh, kalau menurut Bang Juma itu di agama kami semuanya buruk, itu urusan pribadi Bang Juma. Bukan urusan pribadi, ini urusan umat Islam. Supaya umat Islam jangan terpesona dengan lipstik, dengan bedak, dengan alis yang semuanya hanyalah palsu. Apa urusan kami dengan itu, Bang? Yang penting kami. Urusannya kan sudah sangat jelas. Saya sudah katakan kepada saudara. Apakah Maria melahirkan manusia? Manusia? Apakah ada nabi? Apakah ada nabi yang mengajarkan menyembah kepada manusia? Enggak ada. Apakah Yesus itu tujuan? Bukan. Lalu Yesus itu apa? Menurut lisan saudara, Yesus itu adalah jalan. Kalau jalan kenapa disembah? Sekarang begini loh, Bang, ya. Kami dari awal kehidupan kami sudah menyembah Yesus Kristus. Nah itulah yang saya katakan buruk. Kami nggak mau anak keturunan kami ikut seperti abang. Ya, jadi begitu Bang. Makanya Bang, kami di sini hadir Bang untuk membangkangkan semua orang pembangkang terhadap perintah Tuhan Bang. Begitu. Tidak ada yang namanya di Kristen itu tidak ada pembangkang. Loh, Yesus mengajarkan menyembah dirinya atau tidak? Yesus mengajarkan bahwa akulah jalan kebenaran. Saya tanya apa? Coba kita lihat Bang, siapa yang pembangkang Bang? Yesus mengajarkan menyembah dirinya atau tidak? Mengajarkan. Di mana Yesus mengajarkan sembah aku? Begini loh, Yesus mengajarkan kepada umat yang percaya bahwasanya dialah jalan kebenaran. Iya jalan, saya tahu jalan Bang, saya tahu Yesus itu jalan. Kami umat Islam juga mengimani itu. Nabi yang datang kepada Bani Israel adalah jalan yang lurus menuju kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dia jalan lurus itu, para nabi jalan lurus itu menuju kepada pencipta langit dan bumi. Yang kita tanya ini, sembahlah aku itu tertulis di mana? Kalau sembah di mana tertulisnya? Nggak ada kan? Nah, kalau tidak ada tertulis Bang, berarti benarlah saya katakan bahwa di ajaran kalian itu nggak ada yang baik, semuanya buruk. Tapi nyatanya orang-orang Kristen baik-baik semua, Bang. Baik bukan karena Bibelnya, baik bukan karena konsep ketuhanannya, baik bukan karena itu. Bang, jadi menurut Abang orang Kristen itu di mana nggak baiknya? Tidak baiknya karena mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia, lalu menjadikan data-data di Islam sebagai tameng. Alkitab, Nabi Musa dibawa-bawa, Nabi Daud dibawa-bawa. Itu benar itu. Nabi Ibrahim dibawa-bawa. Itu kebenarannya cuma ada pada Bang Nabi Isa dibawa-bawa. Kayak gitu Bang. Ismail terus ini. Ismail. Kenapa saya Bang Andi? Ya. Menyembah manusia itu benar atau salah? Kami tidak pernah menyembah manusia. Memang bal-bal.
Kami tidak pernah menyembah manusia. Tapi menyembah Yesus. Tapi menyembah Yesus. Menyembah Yesus. Nah itu udah. Karena Yesus adalah salah satu juru selamat bagi kami untuk sampai. Yesus itu manusia atau bukan? Tadi katanya tak nyembah manusia, tapi nyembah Yesus kan sakit. Yesus itu manusia, Pak Ismail. Kalau prediksi abang bawa ke Kristen kami sampai kiamat dunia ini pun kita tidak pernah bisa ketemu. Tanya baik-baik. Iya, Ismail, ya, dengerin. Yesus itu manusia atau bukan? Kalau menurut kami orang Kristen, Yesus itu bukanlah manusia. Anaknya Bunda Maria, anaknya Bunda Maria manusia atau ayam? Yesus itu adalah anak Allah. Jadi Bunda Maria nggak punya anak? Bukan begitu, Bang. Sekarang saya tanya Bang Andi. Mulailah membangkang banyak. Pusing gua. Bang Andi, saya tanya. Bang Andi percaya nggak adanya Allah? Percaya. Bang Andi percaya nggak segala sesuatunya apapun itu bisa dibuat Allah? Percaya. Ya sudah jelas, itu jawabannya. Kenapa abang ngatur-atur masalah urusan Allah? Siapa yang ngatur? Bang Andi, bukan saya. Terus anaknya Maria ini manusia atau hewan? Kalau di kami, di konteks Kristen ya, bahwa segala sesuatunya Saya kejadian. nggak nanya itu. Pertanyaan dari Bang Joma. Anaknya Maria manusia atau hewan? Kalau itu nggak bisa saya jawab, Anda Bang, nggak bisa saya jawab. Inilah Yesus katakan di dalam Yohanes 6 nomor 70. Salah satu di antara kamu itu adalah iblis. Iblis yang menghadiahkan Anda seorang Tuhan, yaitu Yesus. Makanya kayak gini narasi Anda. Anda sehat, Anda ingin menipu kami, tapi sebenarnya Anda cuma menipu diri Anda sendiri. Karena Anda yang terjebak dengan konsep iman saudara sendiri. Kami tidak terjebak dengan logika itu. Iman apa itu namanya? Kalau Bang Juma mengatakan bahwa kami itu orang Kristen menjebak Anda, itulah salah besarnya abang sebagai guru. Lalu kenapa Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia? Kalau memang menurut ajaran kami orang Kristen, Yesus itu adalah anak Allah, Bang. Ya? Tapi Yesus manusia atau bukan? Perbedaan di antara manusia dan Yesus saya bisa terangkan sama Bang. Saya tanya Yesus itu manusia atau bukan? Perbedaan di antara Saya Yesus tidak tanya masalah perbedaan. Ini berkaitan dengan pengucapan Yesus. Salah satu di antara kalian adalah iblis. Apa dampak dari mengimani ajaran iblis? Ini yang Anda praktekkan sekarang. Saya tanya, Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu adalah anak Allah yang diciptakan Allah. Manusia atau bukan? Di antara manusia atau bukan itu tidak. Inilah yang dimaksud Yesus. Salah satu di antara kalian adalah iblis. Ya kayak gini, iblis itu suka berpura-pura. Iblis itu suka kamuflase. Ini yang Anda lakukan. Manusia kalau dikatakan bukan manusia, berarti Anda itu adalah antikristus. Bang, abang jelaskan dulu. Gini loh. Aduh. Ayo Bang Andi. Kristen ya, dimainkan Bang Andi. Ismail diam dulu. Ismail dengarkan dulu, Bro. Yang disusui Bunda Maria itu manusia atau bukan? Bang, gini loh Bang. Saya bisa jelaskan. Saya tinggal jawab dulu sederhana loh. Yang pernah dilahirkan Bunda Maria, dirawat, disusui itu manusia atau bukan? Abang tekan saya terus, tunggu dulu saya ngomong. Cuma sederhana ini dulu, lu jawab. Abang jangan dulu bawa ke sana. Enggak gini nih, yang dilahirkan Bunda Maria, ya dibungkus lampin, taruh di palungan, digendong, dibawa pulang, disusui itu manusia atau bukan? Dia adalah manusia yang berwujud Allah. Manusia berwujud Allah. Maksudnya apa? Jadi begini Bang. Ya. Abang tahu nggak perbedaan di antara manusia itu dengan Yesus itu sendiri? Apa bedanya? Nah, sekarang Anda bertanya. Biar kita paham dan jelas. Ya, apa bedanya manusia? Apa bedanya manusia Yesus dengan Bunda Maria selain jenis kelamin? Apa bedanya? Oke Abang Uhandi, biar saya terangkan, biar Abang mengerti bagaimana konteks di Kristen itu, ya. Jadi begini loh. Yang namanya Yesus Kristus itu perbedaannya dengan manusia. Manusia itu diciptakan dari satu hubungan darah. Itu manusia. Tapi Yesus Kristus itu diciptakan oleh Allah. Oh, diciptakan Yesus. Aku menyembah Yesus diciptakan. Kena dia. Udah. Anda sudah mengakui Yesus penciptaan. Nah, sekarang siapa yang penuh dengan roh gelap? Kena dia. Enggak ada, Islam itu enggak pernah kemudian hadir untuk menyesatkan. Kita itu menolong saudara untuk keluar dari lingkaran itu. Abang sendiri Anda sudah mengatakan Yesus itu ciptaan, sudah. Tinggalkan menyembah ciptaan Tuhan. Abang sendiri yang mengatakan Anda tidak ada menyesatkan. Kalau kami orang Kristen tidak pernah mengatakan bahwa Islam itu menyesatkan, tidak pernah itu. Karena memang tidak menyesatkan. Abang bisa sekarang dengarkan. Dengan lisan Anda sendiri mengakui barusan Yesus itu adalah ciptaan. Hanya orang yang tidak berfungsi akalnya yang mau menyembah ciptaan. Makanya saya katakan tadi, ketika Anda mengatakan semua agama itu punya baik, buruk, saya katakan agama Anda tidak ada baiknya, buruk. Cuman dinampakkan baik, tapi itu aslinya buruk. Menyembah ciptaan, bagus tak menyembah ciptaan? Oke, gini loh Bang. Nggak bagus.
Gini loh bang, Iya kan? itu menurut konteks Bang Juma. Loh, kok jadi konteks saya? Tadi Anda menyebut ciptaan kok. Enggak, orang Bang Juma sendiri yang bilang agama Kristen itu buruk, itu abang dapat dari di Loh, Tuhan Anda diciptakan, apakah itu sebuah ajaran yang baik? Ya kalau menurut Abang, kalau Anda sudah mengakui Yesus itu ciptaan, apa bedanya dengan agama seberang yang menyembah sapi? Sama-sama ciptaan. Yang satu ekornya di belakang, yang satu ekornya di depan. Apa bedanya? Apa bedanya? Bang Juma, Astagfirullahaladzim, Allah ya Karim. Mengkronologikan Kristen bang, ya. Mengkronologikan Kristen. Ini loh bang. Kami itu punya satu keyakinan ya. Kedagingan. Kami punya suatu keyakinan bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan bagi Itu kami. lagi jalan lagi 14:6 lagi Yohanes. Aduh. Kan memang Islam kan udah aku bilang bang. Kami Islam juga mengakui Nabi yang datang kepada Bani Israel itu sebagai jalan kebenaran dan hidup menuju kepada Tuhan. Ya, Dia cuma jalan. Bedanya Anda menuhankan jalan. Jalan menuju ke Monas itu bukan Monas. Bang, biar abang tahu ya cara doa kami orang Kristen. Saya bikin sikit aja di sini ya. Gini loh. Yesus mengalah doa pasti nih. Gini loh. Bukan gitu. Enggak itu doanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, kami datang kepada dirimu atas nama Bapa yang ada di surga. Tapi dua Tuhanmu itu. Tuhanmu dua itu. Aduh, ini jadi ya ada Bapa ada Yesus. Bang, ini loh bang. Saya sudah bilang, Yesus itu tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ya, karena Tuhan kan Tuhan. Karena dia bukan Tuhan. Yesus mengatakan, firman yang kamu dengarkan dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kenapa Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan dari mulutnya? Karena memang Yesus bukan Tuhan. Kenapa dituhankan? Abang berarti nggak dengar saya ngomong. Ya justru ya orang percaya terhadap Yesus Kristus itulah yang menuhankan Yesus. Nah, iya, dasarnya apa? Kenapa Anda menuhankan? Itu terserah Anda. Oh, itu terserah kami. Ya itulah makanya saya katakan tidak ada yang baik. Itu tidak ada yang baik. Kenapa? Karena manusia diciptakan. Coba Anda baca dalam Yohanes 1 nomor 13. Manusia yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Manusia yang diperanakkan. Yesus yang diperanakkan ini siapa? Yesus atau bukan? Yesus. Berarti yang diperanakkan ini apa? Manusia atau Tuhan? Manusia berhakikat Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan. Inilah yang saya katakan. Saya pertanggungjawabkan mulutku yang berkata buruk. Mana ada manusia berhakikat Tuhan? La haula wala quwata illa billah. Bang lagi Ismail. Enggak, kalau abang nggak mau saya jelaskan segala sesuatu. Iya sudah jelas. Yesus ciptaan, Yesus manusia. Supaya Anda bisa menyesatkan yang lain, orang-orang kiriot yang lain, Anda tambahi dia adalah manusia yang berhakikat Tuhan, ya kan? Orang-orang yang tidak berakal mungkin percaya, tapi orang yang masih waras pasti meninggalkan ajaran itu. Jadi Bang Juma tidak pernah mengakui adanya Tuhan Yesus Kristus itu. Saya mengakui Yesus Kristus yang adalah Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel itu ada memang, tapi dia bukan Tuhan, dia ciptaan. Anda sudah mengakui tadi kan, dia ciptaan. Kitab Anda mengatakan Yohanes 1 nomor 13, manusia yang dilahirkan dan diperanakkan oleh Maria yang berasal dari Allah. Anda kan sudah mengakui, dalil sudah aku berikan. Kenapa saya katakan agama buruk? Karena salah satu dari kamu adalah iblis. Iblis ini berkarya melalui Yudas. Apa akibatnya? Yesus disalibkan. Setelah disalibkan dia dibangkitkan. Untuk apa? Untuk dituhankan. Oleh siapa? Oleh untuk Kristen. Gini loh bang. Maka orang yang mengimani pengajaran yang dihasilkan dari karya iblis itu adalah pengikut iblis. Oke. Coba gue terlatih dulu Ismail. Saya terlatih dulu sebentar. Ismail dengarkan saya bentar, setengah menit. Boleh. Ya. Tuhan kamu ada berapa? Tuhan saya ada satu, yaitu Allah. Oke. Bukan Yesus ya? Bang, abang jangan tampak dulu, tanya aja. Iya. Jangan saya. Saya sudah biasa dikelabui, bang. Kalau abang kelabui saya juga. Justru Anda yang ingin mengelabui kami di sini. Anda mencoba untuk mengelabui. Yang lahir apa? Manusia yang hakikatnya Tuhan. Benar-benar. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Orang-orang kafir itu menipu Allah
dan menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka tidak menipu Allah dan orang beriman, melainkan menipu diri mereka sendiri. Anda yang jadi bahan tertawaan di sini. Anda gagah-gagahan, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah hakikatnya ilahi, hakikatnya Tuhan. Tetapi di sisi lain Anda katakan apa? Dia adalah ciptaan, dia adalah manusia. Anda jadi bahan tertawaan. Anda menipu diri Anda, kami nggak tertipu. Sudah, kalau memang Bang Zuma merasa kami orang Kristen itu semua tertipu, ya. Anda yang menipu diri Anda sendiri. Tidak ada yang nipu Anda sendiri yang nipu. Kita benarkan dari Bang Zuma hari ini ya. Oke. Dan seterusnya. Ya, ini orang Kristen menyaksikan kita di bawah, bahwasanya Anda mengatakan orang Kristen itu menipu diri sendiri. Saya akan buktikan. Setelah ini saya akan buktikan. Ya. Silakan. Apalagi? Faktanya Bang, kami orang Kristen itu tidak pernah tertipu oleh Yesus Kristus. Bukan Yesus yang nipu Anda, kan ayat Al-Quran mengatakan padahal sesungguhnya orang Kristen itu hanya menipu diri mereka sendiri. Kalian yang menipu diri kalian sendiri. Dan saya akan buktikan. Oke. Itu kan menurut kata Abang kami menipu diri kami sendiri. Itu menurut Al-Quran, menurut saya, dan menurut fakta sejarah. Menurut fakta yang ada. Itu gini Bang, kalau memang Al-Quran Abang mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah menipu diri sendiri, itu ya sudah pertahankan Al-Quran Abang. Mari kita buktikan sekarang Al-Quran ini benar atau tidak, mau enggak? Ya sudah, enggak usah Bang. Mari kita buktikan benar atau tidak. Enggak, Abang enggak usah buka dari labang di Al-Quran. Sekarang kita tanya. Sekarang mari kita buktikan kebenaran Al-Quran ini benar atau tidak. Enggak ada yang mau bilang ini benar atau tidak itu. Kalau terbukti Anda menipu diri Anda sendiri berarti Al-Quran benar. Enggak, siapa yang debat sama Abang? Itu lagi tanya. Yang debat sama Abang. Kalau Al-Quran itu tidak benar, berarti saya tidak mampu membuktikan. Tapi kalau Al-Quran benar, saya mampu membuktikan bahwa Anda menipu diri Anda sendiri. Mari kita mulai. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan Anda ada berapa? Enggak usah Abang buktikan, enggak ada. Saya akan buktikan Quran saya benar. Tuhan Anda ada berapa? Saya akan membuktikan kitab suci saya supaya yang di bawah tidak goyah imannya terhadap Islam. Tuhan Anda ada berapa? Ambil apa di sini Bang Zuma? Itu enggak apa. Tuhan Anda ada berapa? Tangan Anda keringat dingin, betis Anda sudah mulai gemetar, mata Anda sudah mulai berkunang-kunang. Kenapa? Karena Anda terbukti Anda menipu diri Anda sendiri. Ditanya apa? Ini Al-Quran ingin saya buktikan. Tuhan Anda ada berapa? Subhanallah. Lihatlah wahai umat Islam, betapa benar firman Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menipu Allah dan juga menipu orang beriman. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Yang mereka tipu sesungguhnya adalah diri mereka sendiri. Mari kita buktikan. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan enggak Bang Zuma. Yang debat dengan ajaran Abang siapa? Iya, kami enggak pernah berdebat. Itu kita dulu. Yang debat saya ingin membuktikan. Saya ingin membuktikan. Yang minta Abang siapa? Ditanya dulu di sini. Saya tanya dulu sama Abang. Ya udah, Al-Quran kita simpan. Saya tanya, Tuhan Anda ada berapa? Tuhan saya tidak mau debat dengan Tuhannya satu. Siapa Tuhan satu itu? Tidak debat dengan agama. Saya tidak mau. Yaitu Allah. Allah itu bisa dilihat atau tidak? Allah tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Apakah Yesus adalah Tuhan Anda? Yesus adalah jalan keselamatan bagi kami. Apakah dia juga Tuhan Anda? Yesus adalah jalan keselamatan bagi kami orang Kristen. Apakah Anda menyembah Yesus? Kami tidak pernah kami selamat itu karena Yesus Kristus sebagai. Apakah Anda menuhankan Yesus? Jelas-jelas orang Kristen adalah menuhankan Yesus. Oke. Apakah Yesus bisa kelihatan? Yesus bagi kami saat ini dia tidak bisa kelihatan. Dulu pernah kelihatan? Dulu pernah kelihatan oleh orang-orang. Tuhan Anda yang satu tidak bisa kelihatan. Tuhan Anda yang satu pernah kelihatan. Berarti yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kami mempercayai selesai. Penghenti masuk. Kami mempercayai bahwa segala sesuatunya dari kehendak Allah. Kalau dia mau lihat kelihatan atau tidak itu kan urusan Allah. Berarti Abang melampaui urusan Allah. Oke, baik. Oke, baik. Di dalam kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Yahudi mengklaim bahwa dirinya adalah satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Anda percaya? Maksud Abang belum jelas. Anda percaya Tuhannya orang Yahudi? Percaya. Tuhannya orang Yahudi mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi di Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan selain aku.
Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelumku, dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Apakah Yesus itu adalah Tuhan Anda yang dibentuk menjadi daging? Ya atau tidak? Tuhan itu, ya, Yesus Kristus itu tidak mengakui dia itu sebagai Allah. Justru pengikut Tuhan Yesus Kristus itulah mengakui dia sebagai Tuhan. Saya ulang, apakah Tuhan Anda yang bernama Yesus ini adalah Tuhan yang Anda sembah, yang dibentuk menjadi daging? Betul? Yesus Kristus itu kami sembah adalah sebagai juru keselamatan bagi kami umat. Pertanyaan saya, apakah Anda mengimani bahwa Tuhan Yesus datang sebagai bentukan manusia? Mengimani, tepuk tangan. Ya, mengimani. Nah, itu dia. Mengimani. Berarti Tuhannya Yahudi tadi mengatakan, engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tak ada Tuhan dibentuk setelahku. Kristen membentuk Tuhan jadi manusia di abad 1. Itu keyakinan kami sebagai orang Kristen, ya. Begini deh, saya bisa jelaskan sama Bang Juma bahwa keyakinan orang Kristen itu memang berbeda jauh dengan keyakinan umat Muslim, Bang. Berbeda jauh dengan keyakinan umat Islam, dengan keyakinan saudara kita Kristen. Betul? Betul, itu nah, betul. Apakah keyakinan Yesus sama dengan keyakinan Kristen? Keyakinan Yesus Kristus itu akan datang di hari kedua, itu diimani oleh seluruh. Apakah keyakinan Yesus tentang konsep ketuhanan sama dengan keyakinan Kristen tentang konsep ketuhanan? Sama. Ya. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Itu ada. Nah, apakah Anda mengimani Yesus sebagai utusan? Saya sangat mengimani Yesus Kristus adalah sebagai utusan saya menuju Bapa yang ada di sorga. Apakah Anda mengimani Bapa adalah utusan? Bapa bukan utusan, Pak. Okay. Yesus apakah utusan? Yesus adalah utusan. Bapa apakah utusan? Allah itu tidak pernah menjadi utusan karena dia adalah Maha Esa, satu. Apakah utusan dan yang mengutus sama? Utusan dan yang mengutus itu tidak sama. Berarti Yesus beda dengan Bapa, betul? Betul sekali. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan saya ada satu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati abangku ini ada penyakit. Tuhannya satu. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus Tuhan dibentuk. Samakah Bapa dengan Yesus? Beda. Samakah utusan dengan pengutus? Beda. Apakah Anda menyembah Yesus? Kami sembah. Tuhan Anda ada berapa? Satu. Apakah Yesus dan Bapa beda? Beda. Ada berapa Yesus dan Bapa? Satu atau dua? Begini, Bang, ya. Begini nasib kalau Tuhan banyak. Saya coba ditanya apa? Saya tanya dulu, Bang Juma. Dijawab apa? Itu tandanya Anda lagi bingung. Saya bingung dengan keyakinan saya, ya. Keyakinan Anda dengan keyakinan saya berbeda, Bang. Ya? Yes, kan tadi udah aku bilang. Keyakinan kita berbeda. Keyakinan Anda dengan Yesus berbeda. Oh enggak, Yesus utusan. Satu-satunya Tuhan yang di langit, dia hanya utusan. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan, titik. Tapi apa yang terjadi dengan keyakinan Anda? Utusan ini yang Anda katakan bukan pengutus, Anda tuhankan. Kenapa bisa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati saudara ada penyakit. Oke? Kalau Abang Juma sendiri yang terus menerangkan tentang kebenaran orang Kristen, ya, nampaknya sih tidak logis, tapi berikan kami kesempatan menjelaskan. Silakan. Misi daripada Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Silakan. Sekalian program kerja juga kalau perlu. Silakan. Ya, betul. Iya. Ya. Visi misi Tuhan Yesus Kristus itu datang ke dalam kehidupan dunia bagi orang Kristen adalah misinya ikut serta mewujudkan tahun rahmat Tuhan Allah. Bahwasanya mengapa orang-orang supaya percaya kepada Allah. Kenapa percaya kepada Allah? Jadi bagi kehidupan orang Kristen itu, ya, memang mengimani kedatangan Yesus Kristus itu. Iya. Jadi kalau abang tetap bertahan, ya, abang tetap bertahan bahwasanya ya, Yesus Kristus itu tidak bisa menjadi penyelamat di dalam kehidupan orang Kristen. Abang salah besar, Bang. Abang salah besar. Karena
Muhammad Nabi Islam sendiri pun mengakui kedatangan Isa itu, gitu loh. Masa abang nggak mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan kebenaran? Sudah? Ya, maksud saya begini, saya bisa menyerangkan ya. Memang secara logika ya, logika Muslim itu dengan Kristen itu ya ada perbedaan di antara kita. Kristen itu yang meyakinkan bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan mereka menuju Allah. Jadi apa salahnya menurut Bang Juma di sana? Menurut Bang Juma, sebetulnya apa salahnya bagi orang Kristen kalau meyakini bahwasanya Yesus itu sebagai jalan keselamatan? Apa salahnya? Sudah? Sudah. Oke. Ketika saya berangkat dari rumah menuju ke kantor, ya, ada dua hal. Yang pertama adalah titian atau jalan atau sirat. Yang kedua adalah kantor. Bolehkah saya dikatakan sehat akal ketika jalanan yang saya lalui itu saya anggap sebagai kantor? Bang, tapi jalanan kalau kantor itu mau abang tuju, kalau nggak ada jalanan, kapan abang sampai di sana? Saya tidak pernah menganggap jalanan itu tidak ada. Jalanan itu selalu ada. Ada jutaan jalan menuju ke Roma, tapi jalan-jalan ini bukanlah Roma. Betul? Itu menurut siapa? Itu menurut abang. Oke. Kalau menurut sampean Oke, baik. Anda pernah sekolah? Saya tamat SK, abang. Oke, SK itu apa? Sekolah? SK. Itu kalau di Indonesia nggak ada titelnya, bang. Oh, nggak ada. Baik. Iya. Itu selevel S3, S4, S5? Nggak bisa diutarakan dengan apa? SK Kata-kata. nggak bisa diutarakan dengan kata-kata. SK, sarjana, Ya. sarjana, Belajar itu cari di kamu saja. SK, sarjana apa itu? Kayaknya ini apa ini? Nantilah. Nanti. Eskoin, bukan? Oke. Nah, Anda ke sekolah. Apakah sekolah dengan jalan itu sama? Tidak. Tidak. Kenapa Anda menganggap jalan ini sebagai sekolah? Karena saya mau sekolah harus melalui jalan, bang. Ini kan cuma jalan, toh? Sehat tidak orang yang menganggap bahwa jalan itu adalah sekolah? Tapi kapan saya sampainya di sekolah itu kalau tidak melalui jalan? Oke, ini jalan tetap jalan. Tetap jalan. Yang kita tanya ini, apakah jalan ini adalah sekolah itu? Anak SD pun tahu kalau jalan dan sekolah itu tidak sama, bang. Anak TK itu. Itulah makanya saya menganggap Anda buruk. Inilah yang saya katakan tadi. Ulaikal ladzina ishtarau dalalata bil huda. Itu yang saya katakan tadi. Oke? Lalu Allah mengatakan apa? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Anda nggak sadar kalau Anda terombang-ambing? Oke, Bang Juman. Ya. Saya sekarang tanya Bang Juman. Oke. Enggak, tunggu. Sebelum Anda bertanya. Apa Anda merasa kalau Anda itu terombang-ambing? Tidak pernah saya merasa. Tadi jalan Anda katakan tujuan? Saya tidak pernah merasa terombang-ambing dengan jalan saya. Jalan Anda katakan tujuan? Itu adalah jalan kebenaran. Jalan ini tadi jalan menuju ke sekolah dengan sekolah beda. Anak SD pun tahu katanya. Tapi kenapa Anda menyembah jalan? Oh, saya bukan menyembah jalan, Bang. Anda menyembah Yesus atau tidak? Saya berlari dari jalan ke sekolah saya. Iya, Anda menyembah Yesus atau tidak? Saya berlari dari jalan itu ke sekolah. Anda menyembah Yesus atau tidak? Saya mengamini adanya Yesus Kristus dalam jalan kehidupan saya. Anda menyembah Yesus atau tidak? Saya mengamini bahwasanya Yesus itu adalah juru selamat menuju Bapa yang Enggak bakal dijawab ini. Anda menyembah Yesus atau tidak? Saya berjalan dalam kebenaran Yesus Kristus. Enggak jawab dia. Bapa yang ada di surga. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Tadi di awal Anda mengatakan saya menyembah Yesus. Sekarang ditanya 4 kali tidak menyembah Yesus, hanya jalan. Mau terombang-ambing Anda ini. Al-Quran menarasikan sudah 1400. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang ini ingin menipu Allah, menipu kita orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Habis ini dialog saya minta ke abang renungkan. Semua jawaban-jawaban abang itu tolong direnungkan. Di awal saya mengatakan menyembah, di akhir saya mengatakan tidak. Tadi katakan Tuhan saya satu, utusan dengan pengutus beda. Tapi saya menyembah kemudian utusan. Ini apa yang terjadi denganku? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Obatnya bukan rumah sakit, obatnya bukan Calvanax, obatnya bukan Bodrex, bukan Napasin, bukan Kombantren. Obat Anda hanyalah la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Itulah satu-satunya obat yang Anda butuhkan sekarang, bukan yang lain. Apakah agama abang itu sudah menjadi satu keyakinan bahwa setiap manusia itu bisa masuk surga? Yes. Apa benar? Hah? Benar. Benar. Yes. Walah.
Kenapa? Memang, jadi alasan apa kira-kira alasan manusia itu dan apa kira-kira mereka bisa berbuat supaya mereka bisa menuju Allah Bapa di sorga? Walladzina amanu wa amilus solihat lanubawwi'annahum minal jannah ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha lama ajrul amilin. Dan orang-orang yang beriman mengerjakan amalan soleh, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat yang tinggi di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang berbuat amalan kebajikan. Ya, jadi menurut Bang Juma orang Kristen itu tidak beriman. 30 detik. Ketika Yesus tuh 30 detik saudaraku 30 detik. Ketika Yesus ditanyai, Yesus loh yang ditanya, "Guru, iya, kenapa Ki? Mau bertanya?" "Iya, apa mau kita tanyakan, Bos? Bagaimana caranya supaya saya bisa masuk ke dalam hidup yang kekal?" Kata Yesus apa? "Lakukan semua perintah Allah." Matius 19, Anda baca di kitab saudara. Lakukan semua perintah Allah. Apa akibat dari perintah Allah itu? Walladzina amanu wa amilus solihat lanubawwi'annahum minal jannah ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ajaran Yesus, ajaran Islam, klop, pelukan, bermesraan, sama. Tidak ada nyembah-nyembah orang yang mati di atas tiang salib, kata Yesus, gak ada. Yang ada adalah lakukan segala perintah Allah. Apa perintah Allah itu? Wa amilu soliha lanubawwi'annahum minal jannah. Seperti itu, Bang. Ada lagi? Jadi gini kan. Jadi orang Muslim yang tidak melakukan perintah Allah yang ada itu, ya, tempatnya kemana, Pak? Tempatnya ke neraka, jelas. Ke neraka. Ya, tadi abang jawab saya bahwasanya orang yang beragama Muslim itu sudah pasti masuk surga. Yang mana yang benar ini? Nah, Muslim itu adalah orang yang berserah diri. Sabar. Jangan ketawa, bro. Sabar. Kamu nggak paham, ketawa. Orang berserah diri. Tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang berserah diri kepada perintah Allah. Yesus mengatakan itu, Al-Quran mengatakan itu. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang kafir, zalim, munafik dan neraka dalam keadaan berlutut selama-lamanya. Ini Quran. Tapi Islam 30 detik. Tapi Islam jadi gini, Bang. 30 detik. 30 detik. Dengerin dulu lah. 30 detik Anda bertanya, saya menjawab. Oke, sabar ya. 30 detik. Oke. Tetapi umat Islam punya juru selamat. Ketika umat Islam ini kemudian masuk ke dalam neraka, selama mereka tidak kufur kepada Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mengambil mereka, minta kepada Allah, "Ya Rabb, selamatkan umatku." Umat Islam, umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya masuk ke neraka diangkat oleh Allah melalui syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Subhanallah. Juru selamat. Di neraka pun kami masih diselamatkan. Itu baru namanya asli juru selamat. Kalau Yesus bisa nggak menyelamatkan Kristen yang sudah masuk neraka? Ada nggak dalilnya? Nggak ada, man. Nggak ada. Mail jangan Mail. Nggak ada. Nggak ada. Gimana lagi? Lanjut. Berarti orang-orang yang benar di dalam Kristen itu, ya, yang mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan dalam kehidupan mereka. Itu abang kemana bikin tempatnya? Maksudnya apa? Orang-orang yang benar dalam Kristen itu, yang mengakui Yesus Kristus itu adalah jalan kebenaran bagi mereka. Itu tempatnya di mana menurut abang? Tempat Israel itu tetap di neraka. Kalau orang Kristen ya, tempatnya di neraka. Inilah sebetulnya. Mau dalil? Tidak perlu dicuci. Mau dalil? Dengarkan. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bukankah kami telah bermujizat demi namamu? Bahkan kami mengusir setan demi namamu. Wahai Yesus, kami sudah sampai level itu loh. Siang malam kami melakukan kebaikan. Siang malam kami melakukan perbuatan-perbuatan baik, mengasihi tetangga, mengasihi orang. Siang malam kami sampai level bermujizat karena namamu, level mengusir setan karena namamu. Bahkan kami mampu bernubuat demi namamu. Kurang apa lagi, wahai Yesus? Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Kok bisa kayak gitu? Yes, karena kamu tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kehendak Bapakku, kau dudukkan aku sebagai utusannya dan dengarkan apa yang saya katakan kepadamu. Siapa yang kau dengarkan sampai engkau menuhankan aku? Jawab. Oke, jadi gini bang. Kau cuma oke? Jawab, siapa yang kau dengarkan, wahai Kristen, sampai engkau menuhankan aku? Jawab. Kami sebagai orang Kristen itu tetap meyakini bahwa Yesus Kristus. Keyakinanmu itu yang ditanya, siapa yang mengajarkan, siapa yang kau dengarkan sampai kau menuhankan aku? Apa jawabanmu? Itu keyakinan dari hati kami.
Enyahlah kau daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Betul? Wah, itu di mana Bang dapat dalilnya? Matius 7, 21, 22, 23. Tidak setiap orang yang menyebut namaku Tuhan, yang bermujizat demi namaku, mengusir setan demi namaku, bermujizat demi namaku akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaanku, Ya, atas kehendak siapa kalian menyembah anak Maria? Jawab. kami menyembah Yesus Kristus itu adalah atas kehendak Allah. Di mana Allah mengatakan sembahlah Yesus? Kami sebagai orang Kristen meyakini. Pakai data Di mana Allah mengajarkan sembahlah Yesus? Begitu besar kasih Tuhan akan bumi ini sehingga dia menugaskan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan binasa dalam dosanya. Tunjukkan atas kehendak siapa kemudian kalian menyembah anakku. Jawab. Tidak ada diterangkan kalau Tidak ada. Tapi begini Berarti dong. enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Amsal 3, Amsal 3. Subhanallah. Bro Ismail, Khati'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka terombang-ambing di antara kesesatan-kesesatan yang mereka pahami sendiri. Subhanallah. Silakan yang lain. Ismail, tadi pertanyaan Bang Yuma bro, siapa yang menyuruh Anda menuhankan Yesus? itu keyakinan kami sebagai Oke, baik. Kristen, Bang. Dari mana Anda berkeyakinan seperti itu? Siapa yang mengajari? Kami berkeyakinan memang Yesus itu adalah sebagai juru selamat kami. Ya, siapa yang mengajari Anda menuhankan Yesus? Itu dari kitab kami. Di mana di kitabmu itu perintahnya menyembah Yesus? Begini, Bang. Jangan begini. Di mana datanya ada untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Di mana datanya? Kalau ditanya di mana, di sana gitu, bukan begini. Coba datanya mana? Memerintahkan menyembah dan menuhankan Yesus. Data di Bible ada nggak? Coba saya cari dulu bentar ya. Cari sampai 60 hari nggak ketemu. Wah, dikirim ke perpus sama Bang Andi. Coba lu cari dulu, diam dulu ya. Kita beri setuju ya, kita beri waktu 60 tahun. Kelamaan Bang Andi, 5 menit. bulan purnama kasih. Oke, 5 menit lah. Kata Bang Yuma 5 sampai 10 menit kita tunggu. Ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan Ismail berisik itu. Berisik itu. Oh, dia ini yang apa yang pakai opsi telepon teman. Call the friend itu, call the friend. Ya itu, call the friend. Call the friend, dia nelpon kaki. Dia mungkin nelpon pendeta Esra suruh, Pak Pendeta. Di mana ada datanya? Kita diperintah menuhankan dan menyembah Yesus, Pak Pendeta. Coba telepon lagi, call the friend. Enggak ada. Ini Tanto Wizuma kalau gitu ini. Masya Allah. Jadi kita hanya mengajarkan apa kebenaran itu, Bung. Tadi di awal Anda mengatakan semua agama itu benar, semua agama itu baik, ada buruknya. Tapi saya mengatakan tidak, agama saudara hanya ada yang buruk, nggak ada baiknya. Ini kita buktikan. Saya Ini kita bertanya buktikan. kepada Abang ya. Iya. Berarti orang Kristen Ya dulu, akui dulu, nggak ada datanya, akui dulu, nggak bisa. Akui dulu datamu mana? Nggak bisa lagi bertanya gitu, Oke, Bang, saya karena Anda bertanya, tidak ya. menunjukkan Ini datanya mana. Mana datanya? Siapa yang mengajarkan menyembah Yesus? Silakan. Matius 4 ayat 19. Baca. Oke, Matius 4 itu membahas tentang firman yang diciptakan dalam diri setiap manusia. Oke, gini ya. Matius 4 ayat 19 itu Yesus berkata kepada mereka, Iya. "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ikut. Iya, ikut denganku. Aku akan Ikut. menjadikanmu Ikut menjadi itu apa penjala maksudnya? manusia. Ikut itu apa Aku maksudnya? akan menjadikanmu menjadi kebenaran. Maksudnya, Maksudnya? Penjala. Ya, maksudnya membawa kamu menjadi ya, kebenaran. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Mana perintahnya sembah aku? Yesus Kristus itu ya tidak pernah mengatakan dia. Perikopnya baca itu percobaan di padang gurun. Loh, Matius 4 ayat 10 itu kan nyala iblis, kok larinya ke situ sih? Iya, itu percobaan di padang gurun itu. Ini aduh, Pak. Itu makanya saya katakan tadi, Matius 4 nomor 4-nya itu kan terkait dengan pengakuan Yesus bahwa manusia dicipta bukan hanya dari roti, melainkan dari firman yang ada pada diri manusia. Gak ada hubungannya itu, Bang. Itu juga perikopnya di situ Yesus memanggil murid-murid yang pertama, bukan lu.
Itu perikopnya ini Bang Andi, itu Yesus Isra Mi'raj itu, gak nyambung. Iya, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Jadi gini, Marilah ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ini aktivitas di darat di dunia ini, bukan untuk nyembah. jadi gini bang. Aduh, lu jangan bohongin kami pakai Bible. Ini Bible berjalan, Bible stasioner di sini ada. Saudara Ismail, di dalam Matius 4 nomor 19 itu bahasa Yunaninya ikutlah, itu adalah opiso. Kalau sembala itu adalah latreuania, beda. Jadi di sini bukan perintah menyembah, kan jelas dikatakan tidak setiap orang yang memanggil aku kurios atau maran akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah sekarang teman-teman Kristen terbukti menyembah Yesus, maka muncul pertanyaan, atas kehendak siapa teman-teman kita Kristen menyembah Yesus? Itu yang perlu saudara jawab. Atas kehendak siapa? Kecuali kehendak Bapakku, melainkan kehendak Bapakku. Tunjukkan kehendak Bapak, yaitu Tuhannya Bani Israel, agar manusia menyembah kepada utusannya bernama Yesus. Ada? Enggak ada Tuhan. Enggak ada. Berarti enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat Kejahatan Tuhan. kejahatan. Oke, jadi begini ya. Jadi gini bang. Besok kan saya mau kerja. Hostnya mau bicara, hostnya mau bicara dulu. Ya, ya. Masya Allah. Oke. Gimana Ismail, nggak kedengeran? Ada singa nggak kedengeran? Ulang. Jadi gini bang. Ada singa berlewat bang. Biarkanlah suatu kebenaran itu ada pada kehidupan kami. Gimana ada kebenaran di kehidupan kalau salah? Kalau menurut abang itu salah, oke, silakan. Ya menurut Bible salah. Oh, itu menurut abang salah nggak apa-apa. Nah tahu kamu nggak bisa membuktikan datamu. Yang penting kami punya keyakinan bahwa Yesus. Ya nggak bisa iman buta itu namanya bro. Iman nggak boleh buta. Siapa yang berkeyakinan begitu? Oke, jadi gini. Kita ini kan ini jadi debat gini ya. Nah, jadi debat itu adalah kita ini kan debat. Jadi kalau seandainya abang tidak menerima segala sesuatu yang saya sampaikan, Anda sendiri yang nggak menerima argumentasi Anda sendiri. Anda menipu Anda diri sendiri loh, nggak sadar-sadar dari tadi bro. Bang, abang nggak usah menyuruh saya sadar. Karena saya menyadari bahwa kami hanya menyampaikan sisi Qurannya, melihat fenomena yang terjadi pada diri abang. Al-Quran sudah menjelaskan itu dari 1400 tahun silam, bahwa orang kafir itu menipu diri mereka sendiri, dan kami buktikan hal ini. Sahih, Masya Allah. Jelas tuh. Menipu dirimu sendiri. 1400 tahun silam itu dituliskan, diwahyukan oleh Allah. Malam ini Anda membuktikan, memperlihatkan ke kami. Inilah bukti kebenaran Quran, bahwa orang kafir itu hanya menipu diri mereka sendiri. Dan melalui saudara saya malam ini kami membuktikan itu. Lagi-lagi. Oke ya. Kalau memang dari abang itu mengkafirkan orang Kristen, itu cukup abang pendam lah. Kami Al-Quran yang mengatakan gitu. Ya, Paulus juga yang mengatakan itu kok. Galatia 2 nomor 14, kafirlah orang yang hidup tidak bersunat. Oke, berarti orang Muslim itu semua masuk surga ya bang ya? Insya Allah. Amin. Allahu Akbar. Takbir. Kita aminkan bang. Jadi gini aja. Ceritanya terakhir ya. Kalau memang abang tidak mengaminkan orang Kristen itu masuk surga, nggak apa-apa, kami dukung. Yesus yang mengusir bang. Yesus tadi, enyahlah daripadaku, kalian semuanya adalah pembuat kejahatan. Yesus yang mengusir bang. Orang yang berbuat jahat di dalam Matius 13 nomor 50 tempatnya di neraka. Yesus yang mengusir. Markus 9 ayat 49 orang Kristen digarami dengan api neraka. Jangan katakan kami yang mengatakan itu bang. Yesus bang. Ini bukan kami. Oke. Membuat kejahatan itu. Lu istilahnya begini melulu sih lu. Enggak bang. Saya mau istirahat soalnya. Jadi saya mau istirahat. Jadi saya minta pamit dari rumah bang ini. Ya saudaraku Ismail Ginting. Ya. Ada satu kesalahan kiranya. Sama saya pun minta maaf ketika ada kata-kata saya. Maafin Brother Ismail. Tujuannya hanya untuk memberikan edukasi. Anda terima, alhamdulillah. Anda tidak terima, kami serahkan kepada Allah. Ya Brother kalau tidak ada salah, tolong jangan dimaafkan ya. Oke, siap. Iya, begitu dong. Satu dong, Brother Ismail, satu. Kenapa? Gini. Kalau misalnya Bapak Yesus Roh Kudus nggak pernah ngomong seperti itu, jangan difitnah. Jangan difitnah. Ya, apalagi koreksi. Oke, bang. Kalau kita berdebat tentang satu keyakinan Kristen, bang, kita tidak akan pernah bisa jumpa. Hanya saja, cobalah kita saling menghargai. Ini nggak berdebat keyakinan, bang, berdebat data, data, bang, bukan keyakinan, data. Ya, kalau kita
intinya satu kepercayaan yang kami anut memang kalau tidak diakui ya itulah. Jadi mohon maaf ya apabila ada kata salah. Minta maaf kepada Yesus bang, minta maaf kepada Yesus saja. Itu sudah dari dulu bang. Oke ya, jadi saya turun ya bang ya. Iya bang. Bisa kita sambung lagi bang. Sehat selalu bang. Kalian berada dengan saya bang. Ya, bang. Oke bang, terima kasih bang. Jadi gini bang. Terima kasih Bang Ginting. Jadi gini bang, pinjam Apa dan jadi gini. Ada aja ikut-ikutan jadi gini. Ya, ada pasien kita selanjutnya. Bang Ada Pak Marjun. Ya silakan Pak Marjun. Kok logonya gitu? Pak Marjun silakan, ada yang tidak ingin disampaikan? Nggak ada sebenarnya sih, cuma tadi menarik saya mendengar semua. Apa itu bang? Oh pastilah. Dom ini pasti menarik terus. Apa yang menarik apa? Begini topinya Pak Marjun. Pak Marjun ini Kristen berarti menuangkan Yesus juga ya? Menuangkan. Oke. Tadi itu pertanyaannya bang, siapa yang menyuruh Anda menuangkan Yesus? Kalau menurut Alkitab nggak ada sih, tapi keyakinan sendiri. Jawabannya seragam. Berarti diusir bang, berarti diusir nanti oleh Yesus. Padahal di dalam Amsal bang Marjun, Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Anda melanggar perintah Tuhan bang. Itu dilarang berpengertian sendiri. Anda tadi mengatakan bahwa menyembah Yesus itu atas inisiatif sendiri. Waduh, kena Amsal 3 ayat 5 bang. Di perjanjian lama itu. Iya betul. Oh. Bukankah Yesus mengatakan bahwa kedatangannya bukan untuk menghapuskan perjanjian lama, untuk meneruskan perjanjian lama dia? Iya, menggenapi. Izin dulu sebentar. Bapak Sandi, saya mohon maaf, saya turunkan dulu ya. Selamat malam. Sebentar, malam. Jun, coba kamu jelaskan dulu kalau gini aja Jun. Terakhir Jun buat kamu ada Pak Usman ini. Jun, coba kamu cari data di Bible, di mana ada data di Bible yang memerintahkan atau mengharuskan menyembah atau menuhankan dan menyembah Yesus, ada nggak? Nggak bisa baca. Hah? Nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Sih. Aduh. Ditanya datang nggak bisa baca. Kan selesai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar untuk 6.900 penonton. Kemarin saya dapat informasi ada anggota Laskar API memakai atribut API atau dipakai di profilnya dan dia diskusi politik. Saya himbau untuk saudara-saudara yang memakai atribut dan merek atau tulisan Apologet Islam Indonesia atau API, dimohon jangan pernah memakai itu untuk berdiskusi dalam ranah politik, teman-teman ya. Mohon dihimbau ya, jangan sampai seperti itu karena API ini bukan untuk sembarangan. Kita fokus untuk Apologet Islam Indonesia. Paham ya sampai sini? Paham juga kalian. Paham Pak Ketua. Paham Bapak Divisi Medsos yang terhormat. Ya, serius. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tolong di follow akun API. Insya Allah dalam seminggu sekali Bang Zuma akan live di akun ini, teman-teman ya. Terima kasih. Dan untuk informasi selanjutnya untuk pendaftaran nanti akan diinfokan, tidak usah minta-minta lagi. Pokoknya tunggu aja email, sekarang lagi diproses satu persatu. Terima kasih teman-teman, terima kasih host sudah beri kesempatan. Tap layar, follow. Lanjut kakak. Oke. Jun. Halo Jun. Halo ketua. Ya. Saya bukan ketua, ini Jun. Ya boleh juga. Jun, kenapa sih kamu menuangkan Yesus? Dia kan manusia bro. Gak apa-apa karena dia suatu keyakinan kami. Oke, keyakinanmu itu berdasarkan apa? Diri sendiri, nggak ada dasar lain. Kira-kira masuk akal nggak? Masuk akal nggak itu? Coba buang keyakinan dulu, pakai akal dulu gitu ya. Masuk akal nggak manusia itu dituhankan? Kalau saya sendiri masuk akal. Masuk akal. Baik. Kalau manusia itu dituhankan masuk akal, ya dengerin baik-baik. Siapa yang menggores akal kamu itu siapa? Kalau manusia nggak dituhankan, Yesus yang dituhankan. Kalau menurut kamu, nih, itu Bunda Maria itu Tuhannya siapa? Allah. Oke. Kalau Tuhan kamu? Allah. Jadi bukan Yesus Tuhan kamu ya? Dirubah nih. Jadi sekarang kamu menuhankan Allah bukan Yesus. Bos, bos. Jadi sekarang kamu harus berusaha nih. Jadi Yesus itu utusan bukan Tuhan ya? Sama aja. Hah?
Sama saja. Ini kamu berapa botol nih? Jun depresi ya Jun ya? Depresi ya? Depresi nih anak. Ngapain kalau lagi depresi Jun? Maksudnya? Lu jawab lu nggak nih ya atau nggak? Enggak, jawabnya Tegas santai. jawabannya Jun. Oh, aku nggak tegas orangnya, nggak mau aku itu ribu-ribu, nggak mau aku panas. Aku orangnya biasa. Soalnya kalau kita dianggap nanti netizen di bawah, kita bukan orang cerdas dalam berpikir, kan begitu. Soalnya saya nggak suka berbeda agama. Kalau tentang agama kalian. Terakhir Jun, coba kau pakai akal Jun. Nah, akal gimana? Jun dengerin Jun, terakhir nih. Jun, menurut kamu yang menciptakan alam semesta dan manusia siapa? Allah Bapa sendiri. Bukan Yesus ya? Oke, berarti Yesus diciptakan, betul? Asis. Ya udah. Soalnya kalau ditolak, kalian bertanya terus. Jadi silakan aja, kan lebih aman. Berarti kamu jawaban pasrah nih. Nah, aku santai aja jawabnya, biar gak ribet. Oh iya, ya jawaban pasrah, nggak cocok dengan kata hati. Ya udah Jun, kalau gitu Jun, lu tinggal iya aja ya Jun ya. Lu tinggal iya aja ya. Jawaban tetap tidak di apa? Ditagih. Iya. Marjun, ini lu tinggal iya aja ya. Iya. Kita kasih tahu kenapa Yesus itu manusia ya. Karena dari tadi saya dengar, dari tadi saya dengar untuk berbicara kalian tadi tentang kami orang tetap tidak masuk akal. Untuk kalian tagapi kan begitu. Jadi ya kan aja lebih bagus, kan aman. Oh iya, si Jun mau nyari aman. Ya udah, ya Gurunda kasih pewartaan dulu Gurunda. Dia gampang kok tinggal iya aja. Kita melakukan kebaikan di dunia ini bukan melakukan kejahatan, itu saja. Di orang yang meracun, tapi Tuhan yang menentukan. Kita tidak bisa menghakimi orang. Tuhan siapa yang menentukan Jun? Yang menentukan Tuhan siapa? Sama-sama, kalau keyakinan kamu ada Tuhan, ya kami juga punya Tuhan, jadi itulah yang menentukan. Kan begitu. Siapa itu Tuhanmu? Tuhan yang satu, siapa lagi? Siapa namanya? Ya Allah lah. Kenapa dibilang mantap. Yesus selamat. Alhamdulillah. Selamat Yesus Bang, cuma dia nggak menuangkan Yesus dia. Apa karena pasrah? Apa karena bukan dia? Ini kalau lagi razia motor ini lu lolos lewat lu. Begini, Masya Allah. Begini Bang. Masya Allah. Kalau saya dalam berdoa, saya tidak pernah berkata, aku menyembah kamu, tapi kami memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau juru selamat. Kok Tuhan lagi? Tadi katanya bukan Tuhan. Jadi kalau berkata sembah, sebab tidak tertulis dan kami juga tidak pernah menyebut menyembah. Jadi kami memuliakan dan membesar dan meninggikan Engkau. Hanya gitu saja. Kalau kata sembah nggak ada memang. Ya Allah, akhi kan begitu penjelasannya. Kan udah selesai. Apa lagi? Iya. Nah, Maria itu punya anak ya Jun? Ya masih banyak anak-anaknya itu. Nggak tahu siapa. Karena udah aku bilang nggak tahu waktu. Anaknya yang terkenal aja deh. Anaknya yang terkenal nanti siapa? Yang terkenal? Ya. Nggak ada aku hari itu. Nggak anaknya tahu. Bunda Maria yang terkenal. Yang terkenal nggak ada. Anaknya Bunda Maria yang terkenal itu loh, yang mati disalib. Nah, itu Yesus. Yesus. Nah, anaknya Maria itu manusia ke Tuhan? Itu kan dikandung dari roh Bang, bukan dari. Oh, melahirkan roh. Buset. Terusin Res. Oke. Ini Jun, yang gue pengen tahu ini ya, kita yang simpel-simpel aja lah hubungan keluargaan. Santai. Ya. Nah ini Jun yang pengen gue tanya Jun, hubungannya Yesus sama bapak tirinya gimana? Akrab nggak dia? Kurang tahu, nggak ada aku pada saat itu. Nggak ada pada saat itu. Kan sih. Pintar dia jawabnya, pintar. Nah terus kalau misalnya lu nggak ada pada saat itu, kenapa lu sok tahu kalau Yesus itu Tuhan? Kenapa lu bisa sok tahu? Karena susah melawan orang pintar, jadi mustahil melawan orang bodoh, kan begitu. Tujuan saya itu. Apa ini? Kan begitu. Jadi saya jawab simpel saja. Ini? Nah itulah pendapat saya. Ya wes Jun lah, semoga inilah ya Jun ya, semoga hidayah Allah sampai segera kepadamu karena lu udah berani menyatakan Yesus hanyalah utusan dan yang lu tuhankan itu adalah Allah ya, yang gelarnya tuh Bapa gitu. Ya tinggal dikurang-kurangin lah menyembah manusia. Kalau lu menyembah manusia, nanti pas lu sujud itu lu nyenggol pahanya atau nyenggol lututnya, itu nggak enak. Iya. Itu. Jun, dengerin dulu Jun. Jun, lu percaya nggak kalau Yesus itu mati di tiang salib? Percaya sih menurut cerita ya, menurut Alkitab juga. Oke. Menurut imanmu, kepercayaanmu. Ya begitu. Ya begitulah. Oke, percaya. Kira-kira itu di salib itu ya, Yesus itu di salib itu aktivitas keji atau kasih? Kalau di orang yang melakukannya ya keji lah. Keji sekali gitu ya. Yang menyalibnya. Gitu ya. Kira-kira kalau kamu ada di situ menyaksikan, kamu ada niat ingin membantu atau ikut melarikan diri? Gak bisa jawab, nggak ada pada itu. Oke, kalau ada keadaan sekarang seperti itu terjadi di depan matamu, gimana?
Ya kita sebagai manusia belum bisa menentukan. Jadi hanya Tuhan. Oke, baik. Iya. Nah, kalau ajaran keji seperti itu, kamu nggak bersedih sekarang ini bahwa Tuhanmu pernah diperlakukan begitu? Jadi karena udah lamanya. Jadi bagaimana? Udah lama dilupakan. Kalau pada saat ini terjadi ya mungkin. Coba diganti si Usman itu, Usman. Ya, Mas Iya, Jun, coba. makasih ya. Oke. Makasih ya. Iya. Nanti naik lagi debus lah lo supaya menghibur sedikit. Oke, amin. Sip. Ya, Usman. Silakan dibuka bajunya. Bukan deh mute-nya. Sepatu. Oh iya. Usman. Namanya Usman kali, bagus. Ini NR itu apa ya? Halo. Halo. Tetep guys, tetep layar guys. Lanjut. Usman, Usman, agamanya apa? Konghucu, Buddha? Agamaku Kristen. Sama dua-duanya ya. Ini nama asli Usman atau nama palsu, Bang? Kristen, nama Tuhannya siapa, Pak? Ini mau diskusi apa sih? Diskusi mengenai nomor-nomor ini, Pak. Kira-kira 1 sampai 10, Pak. Dipermasalahkan. Menurut Pak Usman, Orang nama aja dipermasalahkan juga ya. ya menurut Pak Usman, 1 tambah 1 tambah 1 berapa, Pak Usman? Saya bukan anak SD lagi, Pak Ustadz. Ya udah, nama Tuhanmu siapa? Jawab. Coba, nama Tuhanmu siapa? Yesus. Siapa itu Allah Bapa? Kristus. Allah Bapa siapa? Hah? Ya Allah Bapa. Siapa Allah Bapa? Ya Allah Bapa. Bebes, lu dimarahin lu. Jangan diomelin anak orang dia. Tahu orang bilang Mamat lu ngomong Mamat lu congor lu ngomong Mamat. Gua bakar lu sekeluarga. Jangan ya. Bang, ini kayaknya PPJ bang. Bukan. Ini siapa yang bicara satu-satu, Bang? Terus satu. Turunkan orang kayak begini mulutnya ini. Sampah. Satu-satu, Bang, kalau mau bicara itu, Bang. Jangan keroyokan, Bang. Yaudah, Man. Biasa. Man, mau Biasa aja, naik mau ngapain, Man? bikin Apa tadi? peraturan, Apa Bang. keluhan lu, Man? Usman, keluhannya apa? Yang mana ini yang bicara? Ini tahu aku yang mana yang ada tanduknya. Ini yang tanduk anak domba gua pinjem. Oh, yang di atas ya? Oke. Iya, di atas. Oke. Bang Pera ya, Bang? Ya, betul, Bang Usman. Oke. Apa, Bang? Ya. Apa Pertanyaannya tadi apa? keluhannya apa? Oh, pertanyaannya udah. Pengen nanya ini sebenarnya. Yesus itu kan disalib ya? Iya. Nah, kenapa bangkitnya kok di goa, bukan di kayu salib? Bangkitnya di goa? Iya. Maksudnya kayak mana? Ya kan Yesus disalib tuh jam 9, jam 3 udah diturunin. Nah, Ya. terus dia dikubur di Ya Bukit Batu diturunin. kan? Jadi mau kemana dibikin kalau? Iya. Nah di sini gua kalau jadi Kristen gua kecewa Emang karena pada saat di zaman itu ya. Bukan gitu pertanyaannya. pada saat zaman itu Gini, Usman, waktu Yesus disalib itu. mau diapain, Bang? Maksudnya Usman, itu dengerin. diapain lagi? Dengerin, Usman. Waktu Yesus disalib itu, dia sudah mati di atas salib atau matinya waktu diturunkan di bawah? Kemanusiaannya udah mati. Enggak, matinya di atas salib atau udah di bawah tanah? Di atas salib lah kalau udah diturunkan, Bang. Oke, jadi sudah mati baru diturunkan gitu ya. Siapa Katanya yang mau Tuhan. Katanya Tuhan. Kok kecepatan matinya? Orang lain kalau disalib 3 hari loh. Itu juga mayatnya nggak diturunin dulu. Bicara? Aku bingung loh kalau kayak gini. Ini kita Kali, region. itulah orang ini nggak ada aturan. Tapi room mereka, tapi aturannya kok. Aduh, ini nggak bisa satu Bang Hadi nih. Gimana nih Bang Hadi? Ini istri makanya. Usman, Ini udah lain ini bicara ini. Ada suara yang kayak gini, suara itu kan Begini, beda sih. Usman. Nggak tahu yang mana mau dijawab. Ini saya ngomong nih. Gimana satu-satu? Ini bikin satu-satu aja dulu. Siapa yang mau apa? Sama apa? Apologet Islam Indonesia mau bicara. Bang Juma nya? Dengarkan. Begini pertanyaannya. Bang Juma. Kenapa? Ini pertanyaan. Yang mana semua ya? Ini apologet Islam, apologet yang bicara. Begini. Ini serius Bang. Kita ini mau belajar kan, Bang. Pertanyaan seperti ini. Kenapa Tuhan? Ya. Ini Bang Juma juga manggil aku. Ya ampun. Kenapa Tuhanmu terlalu cepat disalib? Bukannya besok sore aja biar kita satu agama. Kenapa Tuhanmu bikin Kenapa turun? Oke, Pusing dia teman-teman. pusing. Ini
Ini saya bukan dua natur. Saya hanya di sini naik untuk menghimbau yang pertama tadi, jangan pakai akun atau gambar Apologet Islam Indonesia untuk berdiskusi politik. Kedua, untuk biar di follow akun ini, biar ketika ada informasi selanjutnya bisa langsung update di situ. Insya Allah nanti kalau sudah ada bagian yang akan diaktifkan di sini yang akan mengurus. Ketiga, saya ini bukan dua natur. Akun Apologet Islam Indonesia ini tiga orang yang memegang. Pertama Bang Zuma, kedua Bang Sadli, ketiga saya. Karena Bang Zuma dan Bang Sadli selalu yang host ini, yang host di sini. Bang Zuma dan Bang Sadli satu. Nah, beliau kami bertiga yang memegang akun ini. Nah, saya selalu memantau kemana-mana untuk menghimbau sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti itu, teman-teman. Mohon maaf Burunda tadi kalau bahasa saya ada nanu, Pak. Udah caca itu, jadi stres itu si Usman, lari dia. Lagian ada yang manggil saya sayup-sayup. Ini tandain dia, ternyata Bang Zuma yang manggil, kabar dia. Ada musik. Selamat malam, selamat sore. Coba gedein Apologet, Ini musik kemarin udah naik, tapi nggak sempat bertanya bersama Bang Zumba. Oh iya tahu, giliran dia bertanya. Simpe Sukma. Oke. Mas Ventura. Silakan musik, ada yang mau ditanyakan kemarin yang belum. Udah tegang, jadi santai dulu gitu. Ya. Lanjut Bunda. Tafadhol semua saudara-saudara. Silakan musik bertanya. Saya jalan bertanya Pak tentang ayat Al-Quran. Bagus juga namanya. Di surat Al-Qasas ayat 30. Saya bacakan terjemahan saja ya Pak ya. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, ia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah Tuhan seluruh alam. Ini menjadi pertanyaan saya. Apakah sebatang pohon itu adalah pernyataan diri Allah kepada Musa atau bagaimana ya Pak? Gampang jawabannya. Ini saya ngomong sama Anda pakai HP. Apakah HP Anda itu saya? Tidak. Nah tidak, begitulah Allah. Allah itu berbicara melalui sebatang pohon. Bukan berarti pohon itu Allah. Analoginya tepat. Saya ngomong sama Anda pakai HP. Ditangkap oleh HP Anda. Apakah HP Anda adalah saya? Bukan ya? Betul. Nah itu jawabannya, sudah selesai. Kalau ditanya mengapa melalui sebatang pohon, itu mengapa ya Pak? Kenapa begitu? Kenapa? Kan biasanya dari Jibril. Enggak dia bisa melihat Allah. Dia akan bilang Allah itu bentar. Allah itu maha berkehendak. Tidak ada seorang pun, sesuatu apapun yang bisa mengintervensi dia. Dia mau ngomong lewat pohon, bisa. Dia mau ngomong lewat malaikat Jibril, bisa. Dia mau ngomong melalui perantara tabir, bisa. Mau ngomong melalui mimpi, bisa. Gak ada masalah sebenarnya. Kalau saya aja bisa kadang ngomong langsung, bisa melalui perantara, bisa melalui HP, nggak ada orang tanya kenapa kamu ngomong lewat HP, nggak ada orang nanya seperti itu. Udah selesai. Jadi cuma media aja Pak, media perantara gitu, pohonnya. Iya, lewat medianya itu pohon. Kalau kita medianya HP. Oke, cuma itu aja sih pertanyaan kedua, silakan. Oke. Boleh, silakan. Lanjut. Oh ya, saya mau pertanyain juga Pak tentang ini 72 bidadari. Asik itu. Saya jawab. Itu kan banyak yang biasanya mengolok-olok gitu kan. Jadi daripada membenci ketidaktahuan akan Oke. Aku terakhir. Oke. Saya jawab ya. Jawaban saya itu sambil nanya sih. Anda milih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang ngasih cewek? Atau Tuhan yang minta cewek? Dalam konteks surga. Bukan. Ini kan Tuhan memberi kami ini bidadari, cewek. Ya kan, Tuhan kami memberi cewek. Pertanyaan saya, Anda milih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang minta cewek? Memberi. Yang memberi cewek. Nah, sementara Tuhannya Kristen minta cewek. Kita bilangan 31 ayat 17 sampai ayat 40. Dibaca baik-baik. Di situ Tuhan dapat jatah cewek 32 orang yang perawan. Pilih mana? Sebentar Pak, saya lihat bilangan berapa ya? Bilangan 31 ayat 17 sampai 40. 31. Bilangan 31 ayat 40. 17 sampai 40. Di ayat 17
Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga perempuan-perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Nah itu terus dibaca ya, nanti di ayat 25 Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan engkau ini, Imam Eliezer, serta kepala puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu bla 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 ya di ayat 30. Tetapi dari yang setengah lagi untuk orang Israel lain haruslah engkau mengambil satu bagian dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai dan dari kambing domba, jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan Imam Eliezer melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Adapun rampasan yakni yang masih tinggal dari apa yang dijarah laskar itu berjumlah 675.000 ekor domba dan 72.000 ekor lembu dan 61.000 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Ayat 40. Dan orang-orang 16.000 orang jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Tuhan dapat jatah cewek 32 orang. Ya, ini permintaan dari netizen nih semua di bawah Bang Zuma, silakan dibantu Bang. Jadi Tuhan minta upeti dari jarahan itu, baik berupa kambing, domba, lembu, juga wanita. Nah wanita dia dapat 32 orang. Pertanyaan saya, pilih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang minta cewek? Gampang, selesai udah. Iya Pak, nanti saya belajar tentang ayat itu. Iya, dibaca baik-baik. Ya, itu aja sih Pak. Nanti kalau ada pertanyaan saya naik lagi ya. Terima kasih. Oke, siap. Tunggu musik. Masih banyak ini penjelasannya. Santai aja dulu di atas. Mau? Oh, boleh. Thank you. Silahkan Gurunda. Ya baik. Jadi yang pertama saya hanya mengingatkan kembali ya data yang Hisugi guru saya sampaikan tadi itu sangat luar biasa akurat. Jadi ketika saudari saya ini bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala dalam proses pewahyuan. Di dalam Al-Qur'an diterangkan bismillahirrahmanirrahim, falamma ataha nudiya min syati. Jadi yang datang kemudian ya kepada Nabi Musa alaihissalam itu adalah apa yang kemudian diinstruksikan oleh Allah terjadi terhadap Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan. Tidaklah patut bagi manusia itu kemudian berbicara langsung kepada Allah, melainkan melalui perantaraan wahyu atau melalui dari balik tabir atau dengan mengutus malaikat. Nah, yang terjadi terhadap Nabi Musa alaihissalam, di situ Allah mengatakan, maka ketika dia... Sahabat Jalan yang Lurus, kita bersama-sama telah menyaksikan debat atau diskusi antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Zuma. Dan kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen mereka bisa mempertanggungjawabkan setiap argumen dan data-data yang mereka bawakan. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat dari debat tersebut, mereka sangat menguasai materi dan juga data yang mereka bawakan tersebut. Sehingga ketika Ustadz Zuma mengajukan sebuah pertanyaan, bahkan membantah setiap argumen-argumen tersebut, semuanya boleh dipatahkan oleh para apologet Kristen dengan data-data yang valid yang bisa dibuktikan kebenarannya. Akan tetapi sekali lagi kalau kita melihat Ustadz Zuma ketika dia sudah tidak bisa menjawab pertanyaan dan bahkan setiap data-datanya bisa dipatahkan, Ustadz Zuma lebih banyak mengeluarkan suara kata-kata yang lebih besar, suara-suara lebih besar, atau bisa dibilang mengamuklah di dalam debat tersebut. Karena apa? Karena kebenarannya yang dia bawakan itu bisa dipatahkan oleh para apologet Kristen. Dan hal inilah yang kadang-kala ketika kita melihat ketika debat berlangsung dan ada Ustadz Zuma di dalamnya, pasti akan heboh. Karena apa? Karena pastinya Ustadz Zuma yang akan lebih besar suaranya jikalau setiap hal yang dia bawakan atau dia ungkapkan semuanya itu bisa dibantah atau dipatahkan oleh orang lain. Dan secara tidak sadar ataupun sadar, Ustadz Zuma sebenarnya ketika dia melakukan hal tersebut, dia seakan-akan sedang menunjukkan sikap aslinya dari seorang Ustadz Zuma itu sendiri. Namun hal ini juga menjadi pusat perhatian kita semua di dalam kita berdiskusi atau debat. Patutlah kita berdebat dengan tertib,
dengan baik tanpa menyerang pribadi orang lain atau mengeluarkan kata-kata yang tidak semestinya dikeluarkan, sehingga debat atau diskusi itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada hal-hal yang merugikan satu dengan yang lain. Dan kiranya video ini boleh menjadi suatu hal pembelajaran untuk kita semua, dan kita juga bisa memetik suatu hikmah dari debat tersebut. Dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.